Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik juga. Baik juga, kok tegang gitu sih? Iya, Nggak tegang sih, kita tuh masih agak tercekat karena tadi bahkan si pembasket Sedih. sombong ini aja udah meneteskan air mata gitu. Nanya-nanya ke aku, nak bawa tisu nggak? Nggak bawa, gue bilang gitu. Nggak, Sedih. ini. Sedih ya? Iya, karena kan saya juga bekas atlet ya. Jadi ketika Bukan ngeliat masih jadi atlet dan enggak ya? udah Kan jadi nggak pantas, artis nggak ya? pantas. Nggak atlet tapi Arti- cabur artis- yang lain, caburnya beda Artis ya? juga sebenarnya kurang laku ya. Kebetulan karena istri saya aja saya agak laku sekarang. Oh, ya. gitu. Iya itu dia keberuntungan ya. Tapi kan pas nonton teasernya, thank you so much tuh yang bikin teaser bagus banget loh. Kalian harus bangga sama diri kalian. Karena menurut gue teasernya tuh bisa membuat kita merasa dan bagaimana mama nyimpen foto-foto dulu. Saya waktu jadi atlet gak ada yang nyimpen foto saya. Ya. Jadi saya tersentuh banget gitu karena itu kan memorable banget. Mungkin kalau buat Grace pasti itu menjadi sesuatu yang sangat valuable banget. Tadi makanya saya sempat lihat dia menangis. Saya juga bisa ikut merasakan. Makanya saya bilang sama Mbak Nana, ini gara-gara gue seringan podcast ya gue jadi kayak kurang maco Wak. Dikit-dikit gue sedih. Jadi lebih gampang tersentuh. Iya, padahal dulu gue gahar tapi kan tapi ya. aku bilang sama dia ini malah justru bagus gitu. Karena kan jarang ya pria maskulin yang mau mengakui sisi-sisi emosionalnya. Apalagi calon ayah dan calon ayah bagi seorang anak perempuan lagi. Oh. Jadi kan perlu tuh. Mohon doa memupuk. nih banyak di sini bisa Amin. bantu doa ya. Amin, Perjuangan gitu. setelah kegagalan 3 kali ini yang keempat moga-moga Insya Allah berhasil. lancar. Tinggal berapa bulan lagi sih? Tinggal sebentar lagi udah mau melahirkan ya? Ya 2-3 minggu lagi lah. Iya, dan saya tahu kalau Denny selalu, untung mungkin anaknya perempuan ya, kalau laki pasti doanya jangan kayak gue gitu ya. Iya, berat jalaninnya. Tapi kalau misalnya kita bicara hari ini tentang buku menembus garis batas gitu ya. Itu kan bicara tentang mimpi. Kalau nanya sama Mbak Nana dan juga Densu, sebenarnya mimpi waktu kecil tuh kebayang gak sih akan jadi seperti sekarang? Saya nggak tahu ya, saya lebih pengen nanya sama Mbak Nana sebenarnya. Saya tuh penasaran banget sama karakter beliau. Waktu saya podcast saya belum dapat semua. Coba Mbak Nana punya mimpi apa dulu ya? Kenapa DJ malah lempar batu gitu? Kita keroyok ya, kita keroyok. Mbak Nana soalnya yang paling misterius. Soalnya kalau kita lihat Mbak Nana tuh ya, aku tuh kadang-kadang mikir, ini orang kayaknya hidupnya berat, galak gitu ya. Intimidatif banget gitu. Tapi pas ketemu orangnya very friendly, sangat menguasai keadaan. Kelihatan dari eye to eye-nya gitu dia. Pinter, Pinter. anak hukum soalnya. Iya. Dulu cita Ini cara dia untuk ngeles gak mau jawab pertanyaan. Iya Jadi juga. makanya muji-muji dan lempar ke gue. Gue udah apal biar, banget karena biar waktunya habis, karena cuma 30 Oh, iya, iya. menit. Oke, loh. oke. ya, gue bisa dibacain sama dia. Ilmu psikologinya kuat banget gitu. Jangan Mimpinya apa macam-macam. sih Mbak Nana? gitu ya. Nggak biar bantuin Dona kalau nggak waktunya habis. Mimpinya berubah-ubah. Mimpinya berubah-ubah, tetapi baru clear tahu mau jadi apa dan melakukan apa itu ketika lulus kuliah di Fakultas Hukum UI, sempat ada kesempatan magang. Waktu itu juga sempat dibilang aneh, anak Fakultas Hukum kok magangnya di RCTI. Tapi kemudian saya magang 3 bulan di sana, itu mengubah rencana hidup. Yang tadinya mau jadi jaksa, hakim, pengacara, Oke. saya jatuh cinta pada profesi jurnalis. Pantes ya kalau nanya-nanya begitu ya. Iya, bawaan pendidikan hukumnya. Iya, dan itu 3 bulan mengubah rencana hidup dan itu hampir 25 tahun yang lalu. Sekarang sudah 25 tahun saya jadi jurnalis. Wow. Ternyata memang itu ya, apa yang kita jalani, apa yang kita lewati itu yang akhirnya bisa merubah segala sesuatu. Bahkan cita-cita yang dari kecil inginnya menjadi apa malah jadi apa gitu ya. Sama kayak saya juga sekolah hukum, S-nya jadi sarjana hiburan. Tapi yang penting gak susah hidup ya. Oke, kalau Denny sendiri? Aku sebenarnya nggak punya mimpi. Gimana ya? Aku tuh cuma inget waktu kecil aku sering dibilang anak sampah. Jadi karena perjalanan hidup orang tua, jadi kondisi yang membuat kita tuh kesannya saya ini akan tumbuh jadi sampah gitu. Tapi mimpi nggak punya, cuman aku selalu mengingat hal itu sebagai motivasi aja. Saya nggak mau jadi sampah gitu. Jadi apapun yang saya kerjakan dalam hidup saya coba lakukan dengan yang terbaik. Karena dinilai sampah itu kan kesalnya rendah banget. Jadi waktu masih kecil itu aku banyak dapat juga diskriminasi, rasis, pembulian. Maka itu yang membuat aku tumbuh menjadi kuat karena nggak ada pilihan lain untuk bisa melewati hal itu selain menjadi kuat. Sampai akhirnya kuatnya aku membuat aku menjadi sombong. Itu
Saking kuatnya ya. Karena kan gitu ya, pada saat kita udah kuat kita lupa sebenarnya tujuan kita kuat ya. Sebenarnya akhirnya aku mulai ngerti kalau kuat itu bukan untuk memukul orang yang sudah kalah, tapi bagaimana kita memberikan tangan kepada orang itu bahwa mereka juga bisa jadi lebih baik kan gitu. Cuma aku menyalahgunakan aja. Oke, itu Gitu. kapan mulai sadarnya? Kayaknya belum sadar deh. Belum sadar sampai sekarang kayaknya. Kayaknya belum ya, makanya masih pakai nama pebasket sombong ya. Karena pebasket di Indonesia BB aja sih sebenarnya aku lihat ya. Tapi dari dulu memang dia kalau orang bilang tuh mukanya muka udah sombong. Kalau Muka tampolan muka udah, tampolan, iya. nah, kasarnya begitu ya, muka tampolan. Karena dari pertama kali ketemu sama Densu tuh memang jago banget. Tapi apa sih misalnya kalau berarti kalau menjalani sesuatu dirimu tuh melakukan segala sesuatunya dengan sungguh hati gitu. Jadi akhirnya Iya. bisa jadi sesuatu yang kalau bilang jago gitu even di basket bahkan sekarang di dunia entertainment juga. Iya, jadi gimana ya? Aku tuh selalu bingung kalau lihat orang dalam menjalani hidup ya. Makanya aku tuh melihat buku ini inspiratif banget, menembus garis batas. Karena aku selalu men-challenge diriku untuk melewati batasan-batasan aku dari dulu. Aku tuh nggak pernah nyangka kalau saya berani. Aku tuh nggak pernah nyangka kalau saya cukup mampu untuk bisa menjadi host, kemudian menjadi atlet. Banyak hal yang aku lewatin dalam hidupku. Ya memang menembus garis batas itu buat aku adalah sesuatu hal yang menjadi satisfaction terbesar menjadi seorang manusia. Kita ini punya banyak sekali mimpi dan tujuan. Ada yang atlet, ada yang pengusaha, ada yang entrepreneur and so on. Tapi kadang-kadang kita tuh takut untuk melangkah karena kita sudah terdoktrin dahulu dengan kegagalan. Aku selalu bilang sama diri aku dari kecil, kegagalan itu suatu hal yang pasti terjadi. Bagaimanapun baiknya kita mengerjakan sesuatu atau kita berperilaku, tetap akan ada orang yang gak suka dan membenci kita gitu. Karena apapun itu memang ada dua sisi. Jadi pilihan kita apa dalam hidup ini? Nah itu yang aku udah doktrin dari umur 7 tahun. Aku tuh suka banget baca-baca buku yang motivasi gitu. Seperti buku ini yang akan memotivasi seluruh rakyat Indonesia nantinya ya. Amin ya, tepuk tangan dulu untuk menembus garis batas. Jadi aku ngerasa the legacy itu yang akhirnya nanti aku bisa kasih buat orang bahwa ketika kita menjadi manusia, sadar dulu bahwa kita dikasih waktu di bumi ini sama Tuhan, mau kita buat apa? Apa value nilai yang mau kita bawa? Harta, pencapaian, piala itu dia semuanya benda yang tidak bernyawa. Tapi jiwa kita nih yang akan menghidupkan itu. Jadi jiwa kita yang kita tempah. Bagaimana kita melewati batas-batas kita. Saat tadi aku lihat teaser bagaimana seorang Grace menangis. Saya ikut sedih. I've been there. Cuma saya tidak pengen membahas itu lebih jauh gitu. Karena this is not my moment. This is Grace moment. Dan buat aku itu menyentuh jiwa. And thank you so much for that. Karena akhirnya yang membuat kita itu menjadi besar sebagai manusia adalah when we touch people heart, when we touch people soul. Semua perjalanan Grace yang dia bangun adalah untuk menyentuh hati orang. Itu yang membuat kita menjadi kuat kan. So buat aku apa yang aku jalani lewati itu semua akhirnya berujung kepada aku bisa menyentuh hati orang. Makanya punya podcast segala macam itu sih poinnya. Iya, berarti kan memang semuanya berjalan dengan waktu dan kalau dilihat tujuan utama hidup kita balik lagi kita punya goals apa gitu kan. Kalau Denny tadi akhirnya mengatakan bahwa ujung-ujungnya semua hal yang dia miliki ujung-ujungnya dia ingin bermanfaat buat orang lain gitu kan. Nah kalau Mbak Denny kan kita tahu bahwa kalau pernah dengar juga di podcastnya bahwa perjuangannya memang sangat besar, sangat banyak hal yang dilewati. Dan kalau Mbak Nana, sementara kalau dengar ceritanya atau mungkin juga membaca gitu, kayaknya lebih smooth perjalanan hidupnya, bahkan perjalanan karir kayaknya ya. Perjalanan karirnya bisa masuk bahkan sekolah di kuliah di UI, bahkan mendapatkan beasiswa di Australia gitu sampai akhirnya benar-benar bisa memilih karir di jurnalis dan menjadi salah satu jurnalis terbaik di Indonesia. Tapi kalau sebenarnya yang kita tahu, struggle apa sih atau perjuangan apa yang Mbak Nana pernah lewati yang kita semua nggak pernah tahu sebetulnya? Mantap pertanyaan mantap. Alhamdulillah saya merasa hidup saya banyak dikasih privilege.
Karenanya saya tuh sebetulnya suka sungkan diundang bicara cerita masa hidup yang inspiratif dan sebagainya. Karena saya tahu hidup saya beruntung bukan karena materi. Abi seorang dosen, kami hidup waktu itu sederhana, tetapi alhamdulillah saya sekolah selalu dapat kesempatan sekolah yang bagus, dan itu privilege karena tidak semua orang bisa dapat kesempatan untuk bisa sekolah. Saya 5 bersaudara, 4 perempuan, 1 laki-laki, tapi saya tidak pernah merasa diperlakukan tidak lebih berharga dari Ahmad, adik laki-laki saya. Jadi saya tidak pernah merasa karena perempuan jadi mimpinya harus lebih, dan itu privilege. Karena saya tahu tidak semua keluarga memberikan kepercayaan atau senang kalau anak perempuannya berhasil. Jadi ada banyak privilege yang saya rasakan. Jadi ketika saya datang sebagai motivator dan bilang berani mencoba, jangan mau gagal dan sebagainya, saya merasa saya nggak pantas bicara itu. Karena kalau kita bilang jangan takut gagal untuk orang yang tidak punya kesempatan, tidak pernah dapat sekolah yang bagus, yang kalau kesempatan satu-satunya cuma sekali. And kita yang punya kemewahan nih, punya uang atau punya teman atau punya orang dalam, ketika kita gagal, kita masih bisa coba lagi. Sementara untuk orang-orang yang tidak punya privilege itu, gagal ya gagal, satu-satunya kesempatan ketika dia sekali mencoba. Jadi saya merasa, dan kalau kembali ke buku ini ya, bukunya Grace ya, buku Grace ini ngasih kita ada 4 mantra. Grace, thank you so much for this book, karena ada 4 mantra yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai bukan hanya untuk atlet yang menang olimpiade, bukan hanya untuk pebasket sombong yang udah membantu banyak hidup orang lewat podcast-podcast yang inspiratif atau lewat siapapun. Yang pertama kita belajar dari Grace dari bukunya, clarity to vision. Jelas, dari kecil umur 5 tahun udah tahu apa yang dia mau. Mau main bulu tangkis, dan itu karena orang tuanya, karena oma, karena mama percaya pada kemampuannya. Ada begitu banyak orang yang belum tahu mau melakukan apa di hidupnya di usia 20-30 tahun. 40 tahun ada krisis identitas, nggak tahu mau ngapain. Clarity to vision, tahu apa yang dia mau. Dan itu yang jadi jangkarnya Grace untuk melakukan apa yang dia lakukan sekarang sampai kita berkumpul ratusan orang di ruangan ini untuk menselebrasi sekaligus belajar dari Grace. Itu yang pertama dan itu mantra. Cari tahu apa yang kita mau dalam hidup dan jadikan itu jangkar. Saya baru menemukan apa yang mau saya lakukan dalam hidup ketika saya jatuh cinta pada jurnalistik. Ketika saya percaya informasi itu kunci. Semakin berkualitas informasi yang kita berikan ke publik, semakin publik bisa mengambil pilihan-pilihan yang bijak dan hidupnya semakin berkualitas. Bukan hanya soal siapa yang lu pilih di bilik suara. Bukan hanya apakah kita marah ketika data pribadi kita dicuri, bukan hanya itu. Hal-hal sederhana, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pilih untuk ditonton. Informasi itu kunci, saya percaya. Karenanya saya tetap setia melakoni profesi ini 25 tahun. Di tengah sumpeknya berita-berita yang bikin pusing dan sebelnya terkadang wawancara politisi. Mohon maaf kepada Paul, hai, ada beberapa politisi yang ada di sini. Tetapi karena saya percaya tujuannya, semakin banyak informasi berkualitas, teman-teman saya akan terbantu dalam hidupnya. Jadi itu nomor 1, clarity to vision, itu rumusan dari Grace yang bisa kita pakai. Yang kedua, commitment and grit, dan itu ditunjukkan berkali-kali oleh Gracia. Jatuh berkali-kali, hampir didiskualifikasi, bukan hampir, sudah didiskualifikasi, kalah berkali-kali, tapi itu kan yang membedakan mental pemenang, juara dan yang bukan. Juara itu bukan yang gak pernah kalah, tetapi mereka yang kalah dan tahu bangkit dan akhirnya mencapai kemenangan. Itu kan juara. Dan itu ditunjukkan oleh Gracia Poli. Commitment and grit. Mau diretas, mau dilaporin polisi, mau dikriminalisasi, mau difitnah. Siapa tuh? Adalah. Mau diojok-ojok, mau dibilang cebong, kampret, kadrun dan sebagainya. Bodoh amat, pokoknya gue percaya ini informasinya, lakukan tugas gue, sampaikan, publik yang akan menilai. Dan itu yang gue pelajari dari Gracia, komitmen dan grit, dan itu bisa diterapkan di semua orang, apapun profesinya. Terus yang ketiga juga nih di buku ini, please read this book dari awal sampai akhir karena setiap halamannya berharga. Support dari orang-orang terdekat. Nggak akan mungkin Gracia di situ kalau nggak sampingnya sang suami tercinta yang jadi project manager. Kemana-mana didampingi loh. Waktu itu datang ke Narasi juga didampingi Felix. Dan mama yang luar biasa, single mother, bantu, percaya pada kemampuan anak perempuannya luar biasa.
Nggak akan mungkin kalau nggak ada orang-orang terdekat. Tapi seringkali orang-orang terdekat kita yang terkadang sering kita lupakan ya. Iya, betul. Jadi pengakuan dan kemudian support dari orang-orang terdekat itu juga yang saya rasakan dari Abi, dari Umi, dari kakak, dari adik saya. Saya Suami, membayangkan, suami. Of course, itu mau saya simpan di akhir, suami, anak. Walaupun dia nggak ada, dia support. Iyalah nggak mungkin kalau nggak istrinya dibiarin ngeliput ke bencana, ngeliput perang dan sebagainya. Kalau nggak ada support dari suami. Abi gitu ya, seorang ustadz yang anaknya nggak pakai jilbab, yang seringkali kemudian harus menghadapi berbagai pandangan dan sebagainya, tapi tetap teguh gitu. Jadi support dari orang-orang terdekat, dan itu juga ada di buku ini. Gue udah kepanjangan ya, maaf ya, soalnya bukunya bagus Masih banget. satu lagi, ada 4 tadi katanya. Satu lagi tuh unseen Unseen, hands. ya. Unseen hands. Ada banyak sekali tangan-tangan yang tidak terlihat. Karena tidak terlihatnya, saya percaya itu ada setiap saat. Itu ada setiap saat. Dan terkadang kita tidak sadar sampai belakangan. Ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Namia, itu tuh saya marah. Saya marah sama Allah, saya marah sama diri saya sendiri, saya marah sama semuanya. Dan ketika itu tuh saya tidak sadar bahwa sesungguhnya pilihan itu yang diberikan, hikmahnya luar biasa besar. Yang sampai sekarang terkadang masih saya suka pertanyakan, ini ya hikmahnya ya. Karena belajar ikhlas itu berat. Tapi unseen hands, kalau kita percaya semuanya sudah ada yang mengatur, kalau kita pasrahkan kepada yang di atas, itu akan membuat apapun perjalanan dan apapun kesulitan yang kita hadapi, akan jauh bisa lebih diterima. Mungkin itu. Paling sulit memang yang nomor 4, unseen hand, karena nggak nyata gitu ya, tapi it's happen gitu to our life gitu kan. Nah kalau bicara sebelum melanjutkan pembicaraan yang lain, tadi sempat ngomong support system, Mbak Nana udah sempat support sistemnya luar biasa. Densu juga support sistemnya luar biasa. Justru di balik laki-laki ada 2 wanita hebat yang bisa saya bilang yang menjadi support system luar biasa, mama dan sang istri, ya kan. Kalau dilihat apa yang Denny rasakan impact yang paling besar dari support system, kedua support system ini yang akhirnya membuat Denny sendiri, Densu bisa jadi seperti sekarang? Aduh ini Nangis lagi Denny. agak belok dikit tapi ya. Jadi gini, dulu tuh gue tuh memilih pasangan tuh kan jelek banget ya. Gue selalu menganggap Saking banyak yang ngefans, oh bisa bukan, pilih siapa bukan. aja gitu ya. Saking playboynya ya. Jadi ini bagus sebenarnya buat laki-laki juga ya. Mungkin gini loh, ketika kita memilih dengan siapa kita berpasangan, itu akan sangat menentukan banget kehidupan kita ke depan. Bukan hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga. Jadi saya bersyukur mama saya ini mama yang hebat. Seperti mamanya Grace. Saya yakin doanya itu kuat sekali. Bagaimana imannya dia yang akhirnya membuat kita nih anak-anak jadi bagus ke depannya. Karena ketika dia berdoa tuh imannya yang bermain kan. Saya ngerasa perjalanan hidup saya, karir saya itu akan end up dengan sangat menyedihkan. Saya kena kasus 2012 ketika saya dituduh menghamili wanita. Nama saya hancur sehancur-hancurnya dan ketika saya melihat klarifikasi saya di TV, malunya minta ampun. Saya emosional banget, saya nangis, tapi tak ada satu orang pun percaya. Saya merasa diri saya sebusuk dan seburuk itu. Saya sempat berpikir untuk pergi dari Indonesia, kerja di kapal persiar, menghilang dari bumi pertiwi ini, memulai hidup baru. Saya nggak pernah menyangka loh saya ada di sini sampai hari ini. Kemudian saya dapat masalah lagi setelah saya berlalu dengan masalah itu dan akhirnya saya bisa membuktikan saya tidak salah. Saya mau nikah sama anak orang kaya. Bagaimana saya dihujat, bagaimana saya direndahkan, itu sakit hati saya. Tapi saya lewati lagi. Sampai akhirnya saya ketemu satu sosok wanita yang bukan tipe saya. Bukan gak cantik loh, cantik istri saya itu. Cuma kan kita kan laki-laki tahu ya, ada yang kita selera, cewek juga gitu. Iya kan ya? Apa adanya aja. Enggak tahu, jelasin dong. Hah? Cuma kan aku kan memang salah dalam melihat wanita gitu. Jadi aku selalu melihat wanita itu sebagai apa ya?
Hati-hati. Akomodasi apa Lu ya? nyari-nyari Iya, iya, saya tahu, kata-kata saya yang tahu, lain. saya tahu, saya tahu, saya tahu. Perempuan deket banget, hati-hati. Saya ngerti, saya Ada ngerti pulin poin dapur, itu. hati-hati Bu. Saya ngerti. Cuman saya selalu melihat wanita itu lebih kepada apa ya? Support aja gitu. Bukan sebagai aset. Bukan sebagai ini. Wanita sebagai aset. Tunggu. Biar saya Udah mau selesaikan. udah mau ini loh. Saat itu sabar, aduh wanita Oke. sabar. Ini sebelum Tenang, tercerahkan ya. tenang. Kami Gua nggak bisa laki-laki banget. ngomong benar pun pasti salah. Tenang, gak apa-apa. Saya paham. Saya paham. Biarkan saya bercerita dengan salah ya. Jadi saya selalu ngelihat wanita itu lebih ke apa ya? Objek ya, kayak sesuatu yang Pemanis gitu. iya, bukan sesuatu yang menjadi penting buat jiwa saya. Setelah saya kenal Olive, saya melihat bahwa ternyata selama ini saya salah. Saya tahu banget akhirnya setelah itu bahwa wanita inilah yang menjadi kekuatan saya nanti. Dia menjadi leher untuk saya yang menjadi kepala. Tanpa leher yang sehat untuk menengok ke kiri ke kanan, saya mungkin sudah akan jatuh ke dalam kenaifan dan ego-ego saya. Oleh karena itu kita harus memilih leher yang sehat. Dan saya beruntung saya memilih seorang wanita yang punya values. Itu yang nomor satu. Values itu kan ada banyak. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata peran laki-laki itu harus dibatasi dengan peran wanita. Laki-laki tidak boleh terlalu over dominan sehingga akhirnya dia melupakan wanita sebagai pelengkapnya. Maka itu kan laki-laki dan wanita diciptakan untuk berpasangan. Karena akhirnya kita menjadi lebih baik ketika kita berjalan bersama. Nah aku ngelihat peran wanita itu sekarang jadi seperti itu. Aku sudah lagi tidak melihat wanita itu menjadi lebih sepele. Aku melihat wanita itu lebih kuat malahan dari laki-laki. Bayangkan loh ada penelitian ketika laki-laki itu sakit, demam. Laki itu kan kuat ya, mau kerja apapun tough ya. Tapi begitu demam, manjanya minta ampun. Benar kan? Kayak udah mau mati gitu. Tenang, saya juga begitu. Kayak badan kita tuh kayak udah gitu. Tapi kalau cewek demam, dia masih bisa nyapu. Dia masih serius. Jadi kekuatan wanita, mentalitasnya juga itu untuk menghadapi tekanan. Menurut saya tidak overall pukul rata ya. Banyak kan rata-rata lebih kuat dari cowok. Iya. Jadi kita nih laki-laki harus banyak belajar juga dari perspektif wanita. Tapi jangan lupa, kita laki-laki juga punya peran untuk mengambil tanggung jawab. Walaupun ada kemungkinan salah, integritas dan value itu yang wanita lihat dari kita. Jadi aku belajar bahwa apa ya, hidup itu jangan terlalu ngikutin apa ya, kita berasa paling ngerti, paling tahu ego ya. Tapi kita juga harus belajar untuk ngerti perspektif lain. Itu yang membuat saya sekarang menjadi seperti sekarang ya. Lebih beda lah kalau kata orang. Kalau 10 tahun yang lalu nggak akan percaya bahwa Denny Sumbargo akan bicara seperti ini ya. Saya juga nggak akan ngomong itu. Tapi ternyata memang perjalanan hidup dan sosok-sosok di balik suksesnya akhirnya membuat beliau menjadi sosok yang seperti sekarang dan luar biasa. Makanya Tuhan kasih lagi wanita lain, anaknya akhirnya seorang perempuan juga, mudah-mudahan nanti segera lahir dengan sehat dan Makasih ya. normal semuanya. Dua wanita dalam rumah ya. Ya bikin lagi lah, habis itu cari teman satu laki-laki ya. Amin. Oke, kalau tadi bicara soal support system ya dari kedua narasumber kita, dan terakhir tadi Mbak Nana juga sempat bilang tentang unseen hand, bahwa memang manusia gimana pun hebatnya, gimana pun apapun yang bisa kita lakukan, tapi semua tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Ya kan, itu yang menjadi sumber kekuatan kita, yaitu juga yang dialami oleh Gracia, bahkan sempat dalam masa keterpurukan akhirnya sempat ziarah ke Israel sama mama juga waktu itu untuk, kalau zaman now bilangnya healing ya, menenangkan diri gitu. Dan kalau Mbak Nana dan Densu sendiri, apa sih yang dirasakan keterlibatan Tuhan paling besar dalam karir, dalam kehidupan gitu, yang akhirnya membuat diri Mbak Nana dan juga Densu menjadi sosok yang begitu kuat dan tegar di tengah segala macam tantangan dan cobaan yang ada dalam karir maupun kehidupannya? Di setiap langkah sih, bukan hanya di karir, di manapun gitu. Dan ini bukan hanya karena saya anak Abi Quraish Shihab gitu. Tapi memang karena kalau ritual tentu ada. Ritual itu dilakukan. Saya ingat sampai saya kuliah tuh, maghrib tuh waktu SMA maghrib harus di rumah, salat maghrib berjamaah, ngaji, baca ratib dan sebagainya. Ada kemudian ritual pagi-pagi kita baca wirid. Kemana-mana
dicek mama tuh udah baca Yasin belum kalau setiap malam Jumat dan sebagainya. Jadi memang ada ritual-ritual yang rutin dilakukan. Awalnya diperkenalkan keluarga, cuma saya lama-lama itu memang itu kebutuhan. Kebutuhan. Kalau deg-degan pesen Abi baca sholawat. Kalau lagi mau ujian baca surat Al-Nasroh. Jadi ada tuh hal-hal yang memang sejak kecil diajarkan. Termasuk sebelum wawancara para politisi juga. Selalu. Minyak kayu putih dan Al-Nasroh. Katanya supaya tunduk, itu makanya pada gak bisa jawab tuh karena gue jampi-jampi dengan Al-Nasroh, tau gak sih? Kebuka deh rahasia gue nih. Kalah bacaan. Iya. Aduh bacaan. Sama ya itu doa orang tua. Aku inget tuh mama sampai sekarang selalu bilang kalau lihat Nana wawancara di TV selalu nggak putus Allahumma sholli ala Muhammad karena takut katanya. Jadi itu doa orang tua, kemudian juga yang memang selalu kami praktekkan sehari-hari. Dan itu jadi kebutuhan ya. Kebutuhan, dan saya tidak bisa membayangkan akan ada di posisi ini duduk di samping Densu Dona di acara sebesar, semegah dan sepenting ini untuk bercerita soal itu kalau tidak karena doa-doa yang diajarkan, dilafalkan dari mulai saya masih di kandungan. Saya ingat tuh mama cerita waktu saya kecil, waktu hamil dan kemudian ketika saya hamil saya juga membacakan itu doa-doa ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang maha rahmat, yang maha rahim gitu. Itu tuh selalu dibacakan dan selalu jadi penenang dan penguat sih. Jadi itu kayak jadi di luar alam bawah sadar kita itu kita jalanin, kita lewatin, kita lakukan gitu ya. Iya, dan kita rasakan gitu rasakan itu jadi penguat luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Kalau Denny? Gimana ya, saya itu nggak percaya Tuhan dulu. Maaf ya, ini saya jujur aja sama saya hidup. Karena saya percaya Tuhan tahu semua apa yang ada di dalam diri kita. Kita mau bohong gimana pun itu malah jadi ujian yang berat buat kita gitu loh. Aku tuh percaya hati itu Tuhan lihat. Mau apa yang keluar dari mulut kita, kalau tidak sesuai kita akan diuji oleh apa yang kita katakan kalau tidak sesuai dengan hati. Makanya aku tuh selalu dari dulu ya, saya dulu tuh nggak terlalu percaya Tuhan. Saya ngomong, saya bilang Tuhan, orang bilang ada Tuhan, saya kok kurang percaya. Karena banyak kepahitan zaman dulu ya. Iya, ya. karena saya mungkin banyak belum ngerti juga tentang hidup. Cuman saya ngerasa kok hidup saya begini banget ya. Hidup saya mau dibawa kemana gitu. Kalau saya cuma lahir kemudian akhirnya berakhir dengan mati juga ujung-ujungnya terus hidup saya begini doang. Ngapain diciptakan? Itu awalnya saya mulai berpikir. Jadi saya selalu berpikir bahwa kalau memang hidup itu hanya untuk lahir, makan, minum, menikmati, kemudian mati. So what is the value of life? Dari situ saya berjalan cukup lama dengan ya percaya kalau sama Tuhan kalau lagi ada masalah ya. Iya. Doanya kenceng gitu ya. Iya, tapi itu nature banget kok. Kalau kita ada masalah kita pasti kembali ke Tuhan. Dan itu semua terjadi kepada manusia. Kalau lagi seneng lupa? Sekarang saya nggak tahu saya ingat atau enggak, malah saya ngerasa bahwa saya dan Tuhan berjalan bersama aja. Karena setiap pagi saya bangun, sekarang saya selalu berdoa untuk membuka hari saya dan ketika malam itu saya selalu kembaliin semua yang saya kerjakan ke Tuhan. Jadi kayak laporan aja. Dan menurut saya itu hubungan yang intim yang menyenangkan buat saya. Karena orang kan punya cara masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Jadi saya melihat bahwa keyakinan dan konsep tentang ketuhanan di dalam diri orang seperti yang Mbak Nana bilang, in the end of the day, apa yang Mbak Nana bilang itu benar. Mau orang peduli sama Tuhan, mau percaya atau enggak, mau kita mau cari Tuhan atau enggak, Tuhan itu selalu ada buat lu. Itu uniknya. Tuhan itu kayak standby 24 hour buat kita, cuma kitanya aja yang kayak berasa diri kita udah di atas Tuhan, yang sok-sokan nyari Tuhan kalau memang kita butuh. Kalau kita berdoa kadang-kadang suka ngatur. Iya. Suka ngatur tuh, udah mulai ada ngatur-ngaturnya. Kalau bisa begini nih Tuhan, jangan begini ya kan. Ini untuk refleksi aja, karena saya juga mengalami. Sampai akhirnya saya berada di titik doa terutama pas kehamilan Olive kemarin. Itu saya pikir saya mandul loh. Saya itu sempat mandul, saya berdoa sampai saya menangis. Saya bilang Tuhan, saya ini kan nakal dulu ya waktu saya muda. Dan saya tahu saya perlu untuk memperbaiki diri saya, tapi jangan kena ke istri saya dong gitu. Itu saya udah mulai ngatur tuh. Iya, udah mulai ngatur. Tapi seiring waktu ternyata apa yang saya doa itu akhirnya lama-lama terus saya perbaiki sampai akhirnya terserah deh Tuhan.
Tuhan yang atur yang terbaik. Itulah unseen hand-nya. Sampai akhirnya saya merasa bahwa berjalan di hidup ini, serahkan semua hal yang kita tidak bisa lakukan apa-apa ke tangan Tuhan. Menang, kalah, berhasil, sukses, harta, biar Tuhan atur. Kita fokus sama diri kita, fokus sama hati kita. Supaya ketika hati kita menjadi lebih baik, Tuhan pasti lihat itu. Itu aja. Amin. Tapi betul, kalau kita mintanya ini itu malah nggak dikasih. Kesannya nggak dikasih, tapi giliran ya udah deh Tuhan, terserah Tuhan aja deh mau gimana deh. Justru itu terjadi gitu ya. Dan sayang sekali waktunya, sudah sih tulisannya time's up gitu. Jadi ternyata 30 menit nggak Ini berasa sebenarnya ya. acara Gracia Ngobrol. Poli ya. Kembali kita fokuskan ke Gracia Poli ya. Ngobrol. Saya aja bingung kenapa kita diundang di sini ya. Ini harusnya Gracia di sini. Tapi kan paling tidak kita semua punya perjuangan dalam hidup yang paling tidak sedikit kurang lebih sama Gracia, walaupun mungkin jalan ceritanya berbeda. Dan kita semua pengen tahu seperti apa yang dijalani oleh Mbak Nana, oleh Densu juga, dan itu bisa menginspirasi para generasi muda di luar sana untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu melihat apapun berkat, maupun itu support system, maupun itu kekuatan kita, ataupun itu yang berasal dari Tuhan dalam hidup kita, bahwa itu tuh terjadi, itu tuh ada gitu. Dan mungkin terakhir sebelum saya bentar lagi dipanggil sama sama IO-nya, pesan-pesan untuk generasi muda kita yang masih ingin mencapai mimpi, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka miliki untuk bisa menembus garis batas kehidupan mereka. Harusnya Gracie yang ngomong itu ya Gracia. Kalau mau Grace sudah diomongin di buku, tinggal beli bukunya nanti, jangan lupa ya. Aku mungkin ini menarik Saya jadi judulnya pengen sih. podcast kamu loh gara-gara ini. Tadi Saya aku baca bilang kamu harus ribut-ribut nih. sama Priani katanya ya. Menarik loh itu. Dia langsung nanya, ya ada dramanya nggak? Dia kan harus ada drama. Gue bilang banyak dramanya di buku ini, lo harus angkat gitu. Tapi yang menurutku menarik teman-teman memang judulnya Menembus Garis Batas. Karena garis batas itu kan ada karena alasan ya. Garis batas itu ada untuk kita menentukan mana yang masih aman, mana yang resikonya tinggi. Garis batas itu biasanya ada untuk menentukan mana yang wah ini boleh dilakukan, sehari-hari harus dilakukan, mana yang ya sekali-sekali lah. Mana yang akan menimbulkan mara bahaya, mana yang akan aman-aman aja. Itu garis batas itu. Karenanya memang garis batas itu membuat kita nyaman. Dan untuk menembus garis batas memang kita harus melewati ketakutan, ketidakpastian, dan bisa juga kegagalan. Itu yang bikin kita takut untuk melewati garis batas itu kan. Untuk bisa berani menembus garis batasan yang kita anggap aman, itu butuh apa yang Grace tulis di buku ini, clarity of vision, komitmen, grit, support orang-orang terdekat, unseen hands gitu. Itu yang akan bisa membuat kita melewati lompatan itu. Dan gak ada pilihan karena setiap pencapaian tinggi itu gak pernah ada yang di dalam garis batas. Jarak aman gak ada pencapaian jarak aman. Hal-hal besar, penemuan, prestasi yang namanya akan dikenang sejarah orang yang duduk di depan sini. Itu bisa berada di titik itu karena melewati garis batas. Menakutkan, iya. Tetapi kan hal-hal besar memang tidak ada yang diperoleh dengan mudah ya. Kalau kita mau dikenang, mau besar ya harus berjuang. Dan itu sepadan. Itu sepadan. Dan yang harus dilakukan pertama-tama saya nggak mau jadi motivator, tapi saya belajar dari banyak orang yang saya bertemu dan dari perjalanan hidup. Terkadang batasan atau garis batas itu kita ciptakan sendiri di pikiran kita teman-teman. Tanpa sadar kita sendiri yang menarik garis batas itu. Lewat ketakutan, lewat ekspektasi, lewat kekhawatiran. Jadi pertama hancurkan garis batas itu dan kemudian melihat garis batas bukan sebagai akhir atau finish. Mari jadikan garis batas sebagai awal untuk memulai sesuatu. Mari belajar dari Gracia Poli. Yeay. Luar biasa. Kamu bisa nggak Nggak ada. lawan apa yang dikatakan oleh Kalau biasa kayak begini kan pengen lebih keren ya. Habis selesai ya. Ya sedikit aja buat saya. Kalau saya lihat dari buku ini walaupun saya belum baca dari apa yang disampaikan oleh Grace, saya mah jujur aja ya nanti saya baca. Mbak Naswa bilang, saya pikir saya yakin sekali semua itu udah benar.
Tapi imannya orang itu yang bawa sampai ke batasan dia melewati ini. Buat saya manusia itu yang paling nomor satu nanti dilihat faith-nya. Faith itu dia tidak akan menjadi besar tiba-tiba. Dia akan dilatih. Dan faith itu ditempa oleh kehidupan dan kepahitan. Nah, ekspektasi itulah garis batas kita. Kadang-kadang untuk melewati hal itu kita harus buang ekspektasi. Makanya kita perlu Tuhan. Karena ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ekspektasi itu hilang dengan hati kita. Iman kita yang akan membawa kita, sepahit apapun kita pasti tetap akan berjalan. Walaupun kita sempat berhenti, tapi kita tidak akan berhenti untuk berjalan. Karena iman, kita percaya sama diri kita. Teman-teman semua, kita datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang privilege kehidupannya dari kecil, ada yang tidak. Tapi itu bukan alasan untuk tidak melihat kenapa kita diciptakan dan untuk apa kita diciptakan sebagai seorang individu. Kalau kita melihat diri kita punya nilai, maka nilai itu yang akan muncul dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menganggap diri kita penting, support system sebesar apapun tidak akan pernah membuat kita jadi orang. Grace dengan imannya, grace dengan support systemnya, grace dengan keyakinannya, itu yang membuat dia bisa menembus garis batasnya. Sekian dari saya. Luar biasa, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Najwa Shihab dan Denny Sumargo. Wow.